Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dari yang kelas Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari kelas online hybrid ya ini sama RPL yang kelas eksekutif offline ya. Kita gabung jadi satu sekarang. Baik, teman-teman mungkin ada yang belum kenal juga dengan saya. Perkenalkan nama saya Hendy. Nanti yang akan mendampingi Bapak Yogi Widiasaka selama 7 pertemuan ke depan di mata kuliah portofolio. Baik, kemudian sekilas info, jadi teman-teman nanti bagi yang aktif bertanya atau menjawab atau yang on cam dan on mic nanti akan ada catatan tersendiri. Jadi nanti akan ada penilaiannya begitu Pak Yogi ya, sebagai poin keaktifan. Betul. Begitu teman-teman. Baik, jadi harapannya teman-teman yang saat ini masih off cam nanti bisa on cam. Kalau memang benar-benar berhalangan untuk on cam nggak apa-apa. Kalau memang ada keperluan lain. Tapi harapannya semuanya bisa on cam dan nanti bisa interaksinya sangat interaktif gitu Pak Yogi ya. Dan Iya. teman-teman kalau mau tanya-tanya jangan sungkan, mau langsung raise hand atau ketik di kolom chat atau langsung mau on mic silakan, monggo. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Baik, langsung saja Bapak Yogi, waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Yogi Widiasaka. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Hendy atas waktunya. Selamat malam teman-teman yang berbahagia sekalian ya. Akhirnya jumpa lagi setelah hari apa kemarin? Hmm. Rabu. Rabu. Kita jumpa lagi. Jadi cukup banyak mata kuliah yang bertemu dengan saya di semester ini ya, teman. Eh, tapi dengan beda mata kuliah ya. Oke, izinkan saya share screen dulu. Oke, sudah tampak ya di sana ya, teman-teman. Oke, tampak. Oke, teman-teman. Jadi mata kuliah kali ini adalah mata kuliah portofolio. Uh, ini adalah mata kuliah yang menandakan bahwa teman-teman udah hampir lulus ya. Jadi udah ngerjain, ada yang udah ngerjain seminar, ada yang mau ngerjain judul untuk ujian, judul di akhir semester nanti, bahkan ada yang sekarang udah proses bimbingan dengan saya seperti Irsyad di sini. Oke, ketika teman-teman mendengar portofolio, kira-kira apa ini yang ada di benak teman-teman sekalian? Saya ingin tahu nih. Saya Pak izin Ya, silakan. jawab. Jadi portofolio menurut saya itu kumpulan karya atau dokumen pribadi yang berfungsi untuk menunjukkan suatu kemampuan, kapasitas sekaligus apa ya kayak eh, kualitas dari hasil karya yang udah kita kerjakan kepada baik itu perusahaan atau mungkin jenjang karir yang lebih profesional. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Berarti ini udah sering buat portofolio ya, Mas Ananda? Sudah punya Sudah sebenarnya. punya, oke. Ya, Oke, tapi bahasan kita nggak cuma sekedar di situ saja. Eh, mungkin kalau mata kuliah emang namanya portofolio, tapi di dalam nanti akan ada beberapa proses yang mungkin belum pernah teman-teman alami atau pernah dilakukan ya. Jadi ya sedikitnya ada beberapa hal yang merancang karir itu. Itu juga termasuk di karya UAS nanti ke depannya. Oke, saya bacakan dulu tentang kontrak kuliahnya. Jadi mata kuliahnya adalah portofolio sebanyak 4 SKS di semester genap. Jadi mata kuliah prasyaratnya harus lulus dulu mata kuliah rebranding. Nah, capaiannya teman-teman, di sini nanti teman-teman wajib menguasai media komunikasi visual ya, yang saat ini sedang booming atau hype sekali, termasuk media digital juga ya. Namun di
mata kuliah ini proses perancangannya kita juga akan menggunakan konsep design thinking, yang mana kita juga akan meneliti tentang perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia saat ini, khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang visual, ya, karena itu tujuan kita dari orang di kafe ya. Tentunya nanti juga akan ada sesi ketika teman-teman akan mencoba mengundurkan diri, jadi proses bragging ya, menyombongkan diri dengan cara yang elegan. Silakan masing-masing nanti ke depannya wajib bragging. Bragging ini juga akan melibatkan karya yang pernah dibuat ya, disampaikan kepada target audience, salah satunya yang ada di kelas kita nanti ya. Jadi kalau ada bukunya namanya Brag Better ya, jadi dari bukunya Meredith Penman, ini cukup bagus untuk dibaca sebenarnya teman-teman. Jadi ini intinya adalah menyombongkan diri, dan di buku ini ada seninya ya. Seni untuk menyombongkan diri sendiri melalui karya dengan cara yang elegan. Bukan berarti congkak ya. Jadi lebih menunjukkan prestasi yang pernah kita capai. Jadi konteks sombongnya di arah positif, untuk menunjukkan bakat, untuk menciptakan kepercayaan dari HRD ke depannya, terutama dalam bidang karya desain yang kita buat. Dan yang kedua, kita wajib memperhatikan kemampuan kompetensi desain, grafis, dan teknologi untuk ke depannya teman-teman ya. Terdapat puluhan juta orang yang menganggap dirinya adalah desainer grafis ya. Puluhan juta orang menganggap dirinya fotografer ya, yang menganggap dirinya videografer. Jadi bahkan teman-teman kita yang di luar sana yang mungkin tidak terjun di dunia akademik desain atau fotografi dan sebagainya, sudah lihat dalam menggunakan kamera untuk video, kamera untuk foto dan sebagainya. Nah, apa teman-teman yang membedakan antara Anda dengan teman-teman kita yang di SMK ke depannya, atau teman yang mungkin belum pernah sama sekali belajar tentang teori visual? Jadi harus ditekankan di karya kita yang akan kita buat secara singkat dalam bentuk portofolio ke depannya. Kemudian kita juga harus memperhatikan terkait dengan etika dan hukum pasar. Nah, ini erat kaitannya dengan dunia industri teman-teman ya. Saya yakin teman-teman di sini udah bekerja semua, pasti sudah cukup memahami dunia kerja seperti apa, dunia industri seperti apa. Namun saat ini kan sedang menempuh jenjang S1 ya. Jadi harus mempunyai target ya. Apa sih yang membedakan Anda sebelumnya dengan Anda yang sudah lulus S1 saat ini? Jadi harus punya target ya. Nanti ketika Anda lulus dari S1, pasti Anda akan sikut-sikutan istilahnya ya, berebut untuk menempati posisi tertentu dalam perusahaan yang merekrut orang DKV. Ada yang dari SMK, ada yang dari S1, ada yang praktisi tanpa belajar ya, ada yang vokasi dan sebagainya, banyak sekali teman-teman pesaing kita. Dan saya yakin itu udah Anda alami saat ini, bahkan saat ini masih ada, masih sedang bersaing dengan Anda. Bahkan teman-teman kita yang sedang belajar saat ini bersama ini, ketika nanti ada ruang pekerjaan pasti akan bersaing. Nah, untuk menghadapi hal itu teman-teman, pastikan saat ini Anda sedang membangun menara yang indah dalam bentuk portofolio. Nah, ketika nanti HRD menyeleksi karyawan baru, salah satunya adalah dengan melirik portofolionya. Ya. Pemicu awalnya dari situ. Nah, gini, jadi
sekarang tuh banyak sekali usaha-usaha desain. Kira-kira apa yang membedakan antara Anda sebagai desainer grafis lulusan S1 dan Anda sebagai desainer grafis mungkin belum lulus S1? Ada nggak bedanya apa nanti? Saya mau tanya dulu ke Mas Faik. Halo, tes, tes. Ya. Ada suaranya, Pak? Ada. Ya, bisa didengar. Nanya apa tadi ya, Pak? Boleh diulang. Mungkin lagi Ya, ujian di sini. bagaimana? Di sini sedang ajan, Pak. Boleh diulang, Pak, pertanyaannya. Agak Oke. selewat. Kira-kira apa yang membedakan ketika ada orang buka usaha ya? Buka usaha, dia lulusan S1 di kafe. Dan toko sebelahnya usaha juga, lulusan SMK atau vokasi, bahkan praktisi. Kira-kira apa yang membedakan? Apakah harganya juga berbeda? Oh, dari segi harga sih belum tentu ya, Pak. Tapi dari segi kompetensi mungkin ya. Dari mungkin pembuatannya. Let's say kita bandingkan dengan seorang desainer yang otodidak dengan orang yang berkompetensi seperti di jenjang lanjutan gitu ya Pak. Normalnya punya media pembelajaran yang lebih terstruktur gitu sih Pak. Jadi lebih lengkap sih gitu. Kalau harga sih sepertinya lebih ke apa ya Pak? Taraf apa produk atau jasa yang ditawarkan seperti itu sih Pak. Dan tingkat kebutuhannya di masyarakat seperti itu Pak. Oke, relatif berarti harganya ya. Iya relatif sih. Ini kok, saya ada kendala dengan ini. Nah, saya mau tanya ke Mbak Tri nih yang uh, terjun di dunia industri kreatif nih. Halo, kalau menurut saya sih Pak, bedanya yang sudah saya rasakan ya, Ya, setelah S1 tuh kayak lebih ngerti konsepnya gitu loh. Kalau misalkan kerja SMK gitu ya, itu emang bisa eksekusinya, tapi kadang itu nggak tahu gitu loh konsepnya itu gimana, secara teori itu gimana gitu sih. Mostly yang mana tuh sebenarnya teori dan konsepnya itu juga perlu gitu buat jadi lebih baik gitu hasil karyanya. Dan kayak presentasi ke klien atau apa itu jadi kayak lebih meyakinkan karena kayak kita tahu sumbernya, oh ini pakai warna ini karena begini gitu. oke. Saya mau tanya lagi ke Irsyad Aditya. Ya, Pak. Bisa terdengar suara saya, Pak? Ya, bisa, bisa. Bisa on cam? Gak bisa, Pak. Apa webcam saya lagi rusak? Mohon Waduh, maaf. ya silakan. Jadi menurut saya kalau misal perbedaan dari misal pembuat usaha yang memiliki jenjang karir di S1 dan yang tidak itu menurut saya itu cuman dari cara mereka menarik para customer sih, Pak. Kalau misalnya memang caranya yang lebih efisien atau lebih mudah untuk mengikat para customer, ya kenapa enggak? Nggak usah lihat dari jenjang apa yang sudah dipelajari. Yang penting kan kalau misal membuat usaha itu apa yang dibutuhkan oleh customer itu yang kita sajikan dengan profesional seperti itu, Pak. Oke, bisa. Ada juga nih Mas Vicky Haryono. Saya baru baru ini tahu kalau ada Mas Vicky. Iya Pak. Ya, Mohon maaf Pak, ini mengikuti 2 perkuliahan bisa diulang Pak? oh iya ikut animasi ya. Iya Pak. Oke, silakan. Saya tunjuk yang eh main aja ke apa. Sally Anjani. Iya, Pak.
Bagaimana pendapat Anda? Untuk bedanya ya, menurut saya kalau dari cara berpikir mungkin Pak, kayak waktu untuk orang yang buka usaha ya, nah kan kebetulan juga saya ada usaha juga, jadi kayak kayak untuk waktu kayak desain atau gimana itu kayak lebih tahu yang kayak yang lebih baiknya gimana gitu, kayak cara penjualannya, brandingnya, marketingnya kayak gitu sih Pak, kayak lebih paham aja sama yang kurang. Oke. Oke, jadi beberapa semester lalu ada yang tanya nih, ada diskusi yang menarik ya. Jadi ada usaha yang didirikan oleh teman-teman kita yang lulus SMK, harga desainnya 100.000. Dan jasa di sebelah yang didirikan oleh teman-teman kita di S1, harga desainnya 500.000. Nah, bukti nyatanya hasil karya yang dihasilkan oleh teman-teman di SMK lebih disukai oleh klien. Kira-kira akan langganan kemana? Apakah ke yang 100.000 atau ke 500.000? Yang 100, Pak. 100. Karena mereka lebih memilih yang murah ya. Iya. Gimana cara kita untuk bersaing dengan titel kita yang mungkin sedikit lebih tinggi daripada mereka? Jadi beberapa hal teman-teman yang banyak sekali terjadi, kita di lulusan yang saat itu secara konseptual lebih matang. Benar yang dikatakan oleh Mbak Tri tadi, secara teoritis juga lebih matang. Selain kita melayani mereka untuk mengerjakan karyanya, kita juga bisa mengedukasi mereka terkait dengan desain. Itu poin plusnya. Kemudian cara komunikasi kita juga harusnya lebih berbeda daripada teman-teman yang di SMK. Jadi ada tingkatannya. Pola pikir kita lebih terbuka, lebih sering dihadapkan dengan studi kasus luar konteks pekerjaan ya. Jadi lebih kaya aja. Oke, lanjut ke sini dulu ya. Nanti kita diskusi lagi. Yang keempat, kok keklik. Kelayakan dan analisis bahan porto. Nanti kita akan mengkaji juga teman-teman. Kita akan mencari kemudian menganalisis bahan-bahan yang cocok untuk jadi portofolio cetak ya. Entah itu kertasnya, kemudian ringnya mungkin jilidnya. Di bahan-bahan yang mungkin akan kita gunakan dalam mencetak portofolio. Kemudian kemutakhiran dan tren media. Nah, perlu kita akui teman-teman, media saat ini sangat gila-gilaan ya. Jadi platform di internet, digital juga semakin canggih. Kita berkarya pun juga bisa menggunakan AI. Jadi mungkin ketika kita diminta untuk menyampaikan karya original dari kita sendiri, tidak semua HRD itu paham ya. Kalau itu adalah karya buatan murni secara otentik atau buatan AI. Meskipun ada beberapa hal yang tampak ya. Jadi pastikan itu juga berkaitan dengan etika dan hukum pasarnya ya. Semakin kita menghargai etika karya, tidak melakukan plagiasi dan sebagainya, akan semakin bagus juga bagi kita ke depannya ya. Nah, hasil akhir yang diharapkan dalam proses mata kuliah portofolio ini, teman-teman diharapkan mampu memahami pengertiannya dan fungsinya. Dan saya yakin ini udah paham semua saya rasa. Kemudian yang kedua, mampu memahami, kemudian menganalisis, merancang media portofolio, ini tidak semua saya rasa, sebagai bentuk
personal branding. Jadi dari karya portofolio, terkadang itu bisa menciptakan personal branding yang kuat, punya unique selling point yang kuat, keunikan dari karya kita yang bisa dianggap sebagai ilustrator, kemudian videografer, fotografer, dan sebagainya. Semakin banyak karya kita dan bermacam-macam pengelompokannya, orang akan sulit ditanggapi itu apa? Apakah ilustrator atau videografer atau seorang branding. Jadi semakin padat karya kita di suatu konsentrasi, itu mungkin akan meningkatkan unique selling point-nya atau keunikan ciri khas yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga, harapan kami teman-teman nanti juga mampu menentukan target industri sebagai responden dalam tahap submit portofolionya. Jadi seakan-akan simulasi teman-teman di sini. Kemudian yang keempat, teman-teman nanti harus mampu merancang produk portofolionya. Tentunya harus menganalisis dulu kebutuhan industri, yaitu calon perusahaan yang akan dilamar ya. Jadi nanti bisa disesuaikan CV, resume, dan portofolionya. Dan yang terpenting, teman-teman juga harus bisa mempertanggungjawabkan karya dengan melakukan presentasi di pertemuan ketiga ya, dan UAS. Tugasnya individu jelas ya. Untuk UAS-nya dikumpulkan saat pertemuan ke-8, pertemuan UAS. Jadi nanti kita akan adakan sesi live seperti ini di saat UAS. Kuisnya juga individu, sama seperti di semester sebelumnya. Nah, ini sedikit berbeda teman-teman dari semester lalu ya. Jadi poin tertinggi di sini adalah presensi, kehadiran teman-teman sekalian. Jadi untuk tugasnya 30%, UASnya 30%, dan kehadiran 40%. Bisa dibayangkan teman-teman kalau tidak hadir di kelas dan tidak mengumpulkan UAS, jika nilai 100 ya cuma 30. Ya. Atau tidak pernah masuk tapi mengumpulkan tugas dan UAS. Jika nilainya maksimal 100, tetap nilainya akan 60. Silakan dikalkulasi sendiri ya. Kalau untuk aturan kelas, saya rasa sama semua ya di setiap kelas. Dan yang berbeda isinya. Jadi poin-poin per pertemuan yang akan kita bahas teman-teman. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan menjelaskan terkait dengan kontrak kuliah. Nanti apakah ada yang ditambahkan, berubah posisinya atau diberi saran sesuai dengan kebaruan saat ini ya. Tentunya kita juga akan membahas tentang portofolio, CV atau kurikulum vitae, kemudian perbedaan portofolio dan CV, dan juga ada resume. Ya, saya lupa nambahkan resume. Nah, di pertemuan kedua, kita akan mencoba membahas tentang isi portofolio itu apa aja. Ya, tentunya nanti juga harus ada isinya, beserta karyanya, pengelompokan karyanya, terkait di depannya juga harus ada data diri yang secara ringkas ya, sebelum mereka tuh masuk di karya-karya yang ditampilkan di halaman berikutnya. Nah, di pertemuan kedua ini juga akan menyangkut tentang personal branding. Nanti akan kita bahas di pertemuan kedua. Kalau teman-teman mendengar personal branding, apa yang pertama kali Anda pikirkan kira-kira? Saya mau tanya ke Mas Arham. Ya, Apa yang terlintas di pikiran Mas Arham ketika mendengar kata personal branding? hmm, first impression. Apa itu? Jadi uh, uh, bukan sih, mungkin lebih ke hal yang ditonjolin di hal yang mencolok di apa ya tentang kita lah. Jadi
orang ketika tahu kita langsung, oh iya, misalnya saya sebagai desainer kayak, oh orang baru ketemu kayak, oh iya emang kelihatan desainer nih gitu. Jadi kayak brandingannya kita itu sebagai desainer itu kayak gimana gitu. Oke. Kalau menurut Mas Handi, Tes, halo Pak, terdengar? Halo, terdengar Pak ya? ya, Halo? terdengar. Oh ya, kalau menurut saya personal branding itu merupakan apa ya? Impresi awal dari orang lain saat melihat kita pertama kali. Misalnya kalau kita desainer, kita waktu memperkenalkan diri sudah tahu kalau kita adalah desainer. Yang tipikalnya seperti apa? Dari sejak pertama kali perkenalan mungkin atau dari presentasi singkat. Jadi selling point yang mau kita tonjolkan itu terlihat seperti itu, Pak. Oke. Jangan lupa ada kata ing-nya di belakang ini. Nah, ya. Bisa mau tanya lagi ke Rogatianus. Kalau menurut saya lebih ke bagaimana kita membuat persepsi orang lain untuk apa ya, menentukan kita ini apa sih sebenarnya gitu. Lebih membangun sebuah citra gitu, Pak. Iya, iya. Benar. Oke, jadi pencitraan gitu ya? Benar. Benar. Oke, saya juga mau tahu pendapat dari teman-teman yang sebut Khalifah Zahro. Iya, Pak. Gimana? Apa itu personal branding? Kalau menurut saya sih kayak proses membangun citra itu, citra atau kemampuan untuk menunjukkan kemampuan kita sih, Pak. Oke. Membangun kemampuan ya? Iya, ya kayak nama baik. Nah, baik. Oke. Oke, jadi kalau kemarin di mata kuliah sebelumnya, teman-teman, di mata kuliah Visual Identity ya, teman-teman merancang karya visual yang mampu menciptakan citra yang baik bagi target audience-nya. Nah, ini dalam personal branding, kita juga akan menciptakan itu. Namun tidak hanya dari aspek visual saja. Kalau teman-teman ingat terkait dengan brand identity, ya. Jadi tidak hanya aspek visual, tapi karakter, kemudian hal yang bisa meyakinkan orang terkait dengan diri kita, baik cara kita bicara, tingkah laku kita ketika menghadapi seorang, dan sebagainya. Nah, salah satunya juga bisa melalui visual identity, logo yang kita ciptakan untuk diri sendiri, kemudian warna kesukaan kita yang kita gunakan, dan orang itu paham itu adalah warna kesukaan kita, dan sebagainya. Termasuk aroma parfum yang kita gunakan juga bisa menciptakan branding diri kita. Ya. Atau makanan kesukaan kita juga bisa menciptakan persepsi bagi orang lain. Bahkan suara kita juga bisa menciptakan identitas bahwa itu adalah diri Anda. Ya. Nah, di pertemuan 2 ini nanti akan berkaitan secara langsung dengan poin atau pertemuan ketiga. Nah, di pertemuan ketiga nanti teman-teman akan presentasi masing-masing semua ini dengan teknik bragging. Jadi silakan disombongkan keahlian Anda, disombongkan karya yang pernah dibuat, tempat bekerja sebelumnya mungkin, atau pernah pergi ke Dubai, pernah pergi ke Los Angeles atau Irlandia, bahkan Greenland ya. Mungkin bisa jadi poin penting untuk meningkatkan citra positif terhadap kepada Anda. Atau pernah dapat klien spesial, misalkan dapat orderan dari Pak Jokowi ngerjakan logo untuk usaha anaknya, ya, misalnya gitu. Kan juga bisa meningkatkan citra positif tentang diri Anda dan usaha Anda ke depannya.
Nah, di pertemuan ketiga juga nanti juga akan ada sesi sedikit ya, tanya jawab ya terkait dengan teorinya. Kita mulai merancang portofolio. Nah, kemudian di pertemuan keempat itu diskusi konsep dan perbaiki hasil breaking yang dilaksanakan di pertemuan 3 dimaksimalkan dengan tambahan portofolio yang akan dikumpulkan untuk tugas 1. Ya. Ini hampir sama dengan tugas UTS ya. Jadi poinnya nanti akan saya bagikan pada Excel saya. Jadi poinnya cukup tinggi di sini, yang di warna biru ini. Nah, di pertemuan kelima kita udah mulai mengkolek karya yang pernah dibuat ya. Nah, silakan dikumpulkan, kemudian silakan di layout nanti di pertemuan kelima, sehingga bisa jadi buku portofolio yang lengkap sesuai dengan urutan yang ditentukan ke depannya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan kedua urutannya apa aja. Nah, kemudian di pertemuan keenam sebenarnya udah full rangkaian karya ya, udah full di situ. Termasuk mengunggah karya di media dan coba submit ke perusahaan, nanti akan mendapat respon. Dan respon-respon tadi beserta karya yang dikerjakan akan dipresentasikan di pertemuan 7 dan 8. Ya, jadi mata kuliah ini penuh dengan komunikasi diri Anda kepada HRD, kepada orang banyak. Ya. Jangan lupa kita orang komunikasi visual, di dalam itu juga ada komunikasinya. Pastikan Anda juga bisa berkomunikasi dengan baik, dengan meyakinkan orang lain. Gitu ya. Oke, dari beberapa poin ini teman-teman, apakah ada yang ditambahkan? Pak izin bertanya, boleh? Ya, silakan. Pak izin bertanya. Ya, Pak. Untuk yang tadi personal branding itu apakah nanti bakal harus untuk portofolionya ingin dibawa ke arah mana, Pak? Jadi maksud saya itu kayak apakah nanti personal branding yang ingin kita buat itu juga menentukan langkah kita buat portofolio untuk menunjang personal branding yang akan kita buat itu, Pak? Seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk personal branding itu bisa secara spesifik ya, Anda itu lebih prefer di mana ya. Jadi boleh menonjolkan poin keunikan atau boleh menonjolkan unique selling point yang kuat agar ditangkap orang lain. Itu Anda sebagai desainer apa, apakah khusus logo, apakah khusus fotografer dan sebagainya, itu boleh. Tapi yang ada dalam capaian mata kuliah kita itu harusnya lengkap, semuanya ada, yang akan dikelompokkan secara terpisah ya, ke depannya. Ketika nanti ada lowongan di ilustrasi, Anda juga punya portofolionya. Ketika ada lowongan di media rekam, Anda juga punya. Jadi untuk jaga-jaga saja. Tapi silahkan dipreferkan dimaksimalkan ya di salah satu poin juga apa. Begitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, itu juga akan menunjang presentasi sih. Ya, berhubungan dengan itu juga. Oke, bagaimana terkait dengan poin-poin ini? Apakah ada yang ditambahkan atau dihilangkan gitu? Pak, saya udah paham tentang breaking, nggak perlu disampaikan teorinya, ya gitu. Boleh izin bertanya, Pak? Ya. Saya kan sebelumnya juga pernah mengalami rasa apa ya, melamar pekerjaan seperti itu ya, Pak. Dengan standar industri dia standarnya pakai
CV dan portofolio PDF dikirim ke email gitu ya Pak, dengan batasan limitasi ukuran dari file PDF-nya gitu ya Pak. Selain itu juga ada yang minta dengan link, juga ada yang ketika memanggil ke office-nya dia minta tercetak. Itu paling baik itu seperti apa sih Pak buat portofolio kami juga gitu, supaya eh, melengkapi gitu untuk kebutuhan gitu. Oke, ini sangat berkaitan dengan HRD ya. Jadi saya pernah berbincang dengan teman saya yang mana dia juga seorang HRD ya, di bidang visual juga, di bidang videografi, fotografi, sama apa satunya itu? Animasi. Ya. Nah, perekrutmen ini ketika menjaring secara kasar, dalam artian jaringnya besar-besar ya, mereka akan meminta data secara rough dulu, dalam artian singkatnya dulu, belum nyampe ke porto. Ketika udah deal dengan beberapa orang, udah dipilih ya seleksinya, itu udah mulai mengecilkan saringannya. Nah, mereka akan diminta portofolionya dalam bentuk soft file. Nah, tapi perlu diperhatikan teman-teman, jangan mengirimkan portofolio yang resolusi tinggi. Pastikan resolusi tetap rendah agar tidak bisa digunakan oleh mereka untuk kegiatan promosi. Setelah tahapan itu, ketika wawancara, Anda akan diminta untuk membawa buku portofolio secara tercetak. Baru di situ tampilkan semuanya karyanya. Nah, jadi ada beberapa tahapan, setiap perusahaan berbeda sebenarnya. Tergantung dari media mereka, jangkauan media mereka itu seberapa. Ada yang masih konvensional, minta media cetak, ada yang sudah serba digital, paperless ya. Jadi semua udah terseleksi secara digital. Tapi tetap semua karya yang masuk tadi, dari ribuan karya yang masuk ya, ribuan CV yang masuk, ribuan pelamar yang masuk, tidak semua dilihat. Hanya resume yang memiliki keunikan aja. Entah dari warnanya ya. Kan kadang HRD juga punya titik jenuh tertentu ya, untuk melihat ribuan berkas ya. Jadi ya udah, random aja dilihat, yang mana yang menarik dibuka, jika oke masukkan, ketika udah memenuhi kuota yang diminta 100, ya udah yang lainnya nggak akan dibuka. Jadi hal pertama untuk menarik perhatian mereka adalah dari resume kita. Atau jika diminta CV ya CV kita. Kita buat semenarik mungkin, sejernih mungkin, sistematis, terstruktur ya, dan gambarnya juga pastikan punya hierarki yang kuat, mana yang ingin ditonjolkan terlebih dahulu. Jadi itu yang harus dilakukan pertama. Mereka tidak akan langsung baca, Anda pernah kerja di mana? Tidak. Jadi mereka yang pertama kali dilihat ketika scroll-scroll di data graph-nya ya, di drive-nya, itu akan lihat mana yang menarik dulu. Baru akan dibuka. Itu kalau cerita dari pengalaman teman-teman di HRD. Ya biasanya ketika mengirimkan ada batas maksimal ukuran file. Karena drive mereka juga menampung ribuan CV, ribuan resume, dan ribuan portofolio. Jadi dibatasi kadang. Makanya keterbatasan drive ini mereka juga meminta link. Karena apa? Karena biasanya dalam karya link ini ukuran filenya besar-besar ya. Yang bisa mereka curi untuk kegiatan entah dijual atau gimana. Makanya hati-hati teman-teman. Jangan mengunggah karya di internet dengan resolusi tinggi. Itu akan dijual. Entah dijual di Freepik, dijual di Dribble dan sebagainya kan, meskipun 2000, jika ada yang beli berkali-kali kan ya lumayan. Ya. Itu modusnya banyak sih. Begitu.
boleh izin menambahkan pertanyaannya, Pak? Iya, silakan. Eh, mengenai CV, relevansi antara CV ATS dengan CV kreatif ya, Pak, untuk lingkup bidang kreatif sendiri itu bagaimana ya, Pak? Soalnya sempat paling bulan lalu gitu di Pokari sini kan sempat buka ya, Pak, lowongan pekerjaan. Tepatnya product designer gitu ya. Nah, itu dari seluruh pelamar itu kalau nggak salah ada 2.000 pelamar dengan 2 yang diterima gitu ya, Pak. Itu kan normalnya kita berpikir kayak, oh itu pasti kayaknya pakai ATS gitu ya, Pak. Nah, itu gimana ya, Pak, kita bisa membedakan perusahaan gitu secara lebih tepat gitu ya, Pak. Apakah harus pakai CV ATS atau CV kreatif gitu? Oke. Eh, di era sekarang kan bermacam-macam ya, kebutuhan perusahaannya. Jadi kita kembali ke yang lamar dulu. Apakah hasil yang kita buat ini atau karya yang kita buat itu sesuai dengan deskripsi yang mereka inginkan? Jika iya, oke, masuk. Nah, apakah mereka punya seleksi secara robotik? Kan mereka juga punya mesin scan ya, yang mendeteksi otomatis dari teks yang masuk ya. Dan beberapa itu ada yang diminta secara umum atau mengirimkan secara umum dari CV yang dikumpulkan ya. Ada yang umum dan spesifik. Kalau dari realita yang terjadi, teman-teman, tidak semua dibuka, tidak semua di-scan, dan tidak semua akan masuk di mesin otomatisnya mereka. Jadi logika aja. Kalau perusahaan besar ya, seperti Pokari, kemudian PT Otsuka lah salah ya namanya, PT Otsuka ya. Mereka pasti punya standar tinggi untuk karyawannya. Terlebih jika yang diminta cuma 2, sementara yang daftar atau yang mengirimkan lamaran kerja itu banyak sekali, otomatis bisa dipastikan sudah ada orang yang dimajukan dari salah satu pihak di sana. Gambaran gini. Mungkin yang diseleksi dari portofolio cuma 1 aja. Satunya, mereka punya vendor yang biasanya menggunakan outsourcing ya, untuk menyeleksi. Nah, outsourcing ini juga tidak membuka semuanya. Jika emang kurang, udah di-skip aja. Jika tidak sesuai dengan permintaan dari perusahaan, tim outsourcing juga akan langsung skip. Otomatis tidak akan membuka data Anda yang lainnya. Jadi tidak akan mengirimkan data Anda ke perusahaannya. Jadi yang lakukan kebanyakan bukan perusahaannya, tapi menggunakan jasa outsourcing. Begitu. Baik, Pak, cukup jelas. Terima kasih. Ya, selanjutnya. Ini bahan pustaka kita, teman-teman. Kita belum masuk materi dari tadi. Cuma poin-poin aja ya. Akan kita bahas lebih lanjut di materi ini. Sebenarnya ada pretest juga, tapi kita skip di akhir sesi nanti. Oke, kita mulai masuk situ, teman-teman. Jadi ada portofolio, kurikulum vitae, dan resume. Ini yang mungkin sering teman-teman kerjakan ya ketika melamar pekerjaan. Ada yang tahu artinya portofolio berasal dari apa, teman-teman? Belum, Pak. Belum. Oke, ini secara etimologinya ya, berasal dari kata port atau report ya, singkatan report, dibaca secara cepat. Kemudian folio, yang artinya adalah penuh, lengkap, full ya, keseluruhan.
Jadi jika digabungkan, portofolio adalah kumpulan dokumen yang berasal dari diri pribadi atau portofolio kelompok, organisasi, jadi tim desainer misalkan, atau portofolio secara rapi, sistematis ditunjukkan atau ingin dijual. Sementara menurut Herman dalam buku Kartono dan Nahadi, portofolio adalah laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Nah, segala aktivitas ini adalah yang dimaksud ya, mengenai pekerjaannya, kemudian hasil yang pernah dicapai, baik karya tulis, sinopsis, cerita pendek, karya tekstil pun bisa, karya 3D, patung, tidak hanya dalam ruang lingkup desain ya. Bahkan seorang chef pun makanan ya bisa mempunyai portofolio dalam bentuk katalog foto atau buku menu juga bisa jadi portofolio seseorang ya. Entah makanan seseorang yang mereka ciptakan sendiri, buatan sendiri, atau dari referensi di internet yang dibuat kemudian didokumentasikan dengan sajian yang indah, mungkin ya ada seninya juga di situ. Dalam portofolio juga bisa berisi tentang kumpulan penghargaan di sini atau achievement. Pengertian ketiga menurut Grunert ya, portofolio mencakup berbagai contoh pekerjaan siswa yang tergantung pada keluasan tujuannya. Jadi bisa juga kumpulan-kumpulan tugas yang dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa, baik matematika, kemudian bahasa Inggris mungkin ya, bahkan PKN itu juga ada yang disebut sebagai portofolio akademis. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, portofolio merupakan tas yang dipakai untuk menyimpan surat-surat. Ya. Ini mungkin sedikit kuno ya pengertiannya. Namun dalam arti luas, portofolio adalah sekumpulan karya, keahlian atau skill, pendidikan di dalamnya hingga pengalaman kerja yang pernah dilakukan seorang. Nah, di sini mulai sedikit jelas pengertian portofolionya. Jadi intinya kumpulan dari sesuatu yang telah kita kerjakan, teman-teman. Semuanya. Nah, kesimpulannya secara umum materi yang kita kumpulkan atau kita susun secara sistematis untuk menunjukkan keyakinan kepada seseorang, menunjukkan keterampilan kepada seseorang ataupun HRD, menunjukkan kualifikasi, pendidikan, pelatihan, pengalaman, hasil karya, atau pencapaian yang pernah kita dapatkan. Bahkan pengembangan diri juga kita sampaikan di sini. Nah, karya ini bisa berupa karya individu kita sendiri ataupun karya kelompok atau karya perusahaan yang kita bangun. Jadi bukan secara individu aja, ada juga portofolio terkait dengan perusahaan yang kita miliki. Lantas apa itu manfaat dan fungsinya apa sih sebenarnya teman-teman? Buat apa kita membuat portofolio? Pak, saya nggak butuh karena saya sudah kerja, udah nyaman di tempat kerja ini, saya tidak butuh portofolio. Kira-kira apa manfaat lain dari portofolio? Saya ingin tanya ke Mbak Najla, siapa? Makanya nggak di depan kamera. Muhammad Bayhaqi.
Oke, bisa dipastikan juga tidak ada di depan layar. Sheryl, Ya, Pak. apa kira-kira fungsi dan manfaat portofolio? Bisa menggait di perusahaan lain yang lebih bagus daripada perusahaan yang saat ini kita bekerja mungkin. Oke, bisa. Berarti pindah pekerjaan gitu ya? Iya, seperti kayak kerjaan yang sekarang untuk batu loncatan untuk perusahaan yang lebih bagus lagi. Iya. Dwiki Maulana, Iya, Pak. Mungkin apa? kalau menurut saya bisa juga untuk eh, selain menunjukkan keahlian, bisa juga untuk meningkatkan kredibilitas dari diri kita sendiri sih, Pak. Ya, bagus. Sip. Ini kan kredibilitas diri sendiri ya. Nah, eh, tidak perlu jauh-jauh sebenarnya ya. Intinya yang di awal kita adalah untuk meyakinkan seseorang, itu yang terpenting ya. Agar mengetahui tentang diri kita, kemampuan kita, atau pencapaian kita miliki. Pada umumnya teman-teman, portofolio ini dicantumkan bersama dengan dokumen lainnya, seperti surat lamaran kerja, kemudian CV, dan sebagainya. Jadi nggak cuma portofolio aja. Ya beberapa ada yang diinputkan jadi satu dalam portofolio terkait dengan kurikulum vitae-nya, termasuk resume juga jadi satu, ada juga seperti itu. Yang utama tadi adalah membangun personal branding ya. Ya, ini untuk mendukung itu. Hal ini penting teman-teman untuk ditekan oleh seorang DKV yang memiliki keahlian berkomunikasi, mendesain, membuat konsep, dan sebagainya. Apalagi ketika kita punya ratusan karya dari hasil tugas-tugas yang kita kerjakan ya, atau dari hasil pekerjaan yang kita terima sebelumnya, kita kita kumpulkan agar terdokumentasikan dengan baik. Nah, suatu saat jika kita ingin berpindah tempat pekerjaan atau melamar pekerjaan baru, kita sudah punya sampelnya. Kalau di DKV, teman-teman, kebanyakan kalau mahasiswa reguler tuh ngumpulin karya-karya yang pernah dibuat mulai semester 1 sampai semester 6. Ya. Jadi itu kebanyakan. Tapi bagi teman-teman yang bekerja, saya rasa udah banyak sekali karya di luar sana yang pernah dikerjakan ya. Entah foto, video, dan sebagainya. Yang kedua juga bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang profesional. Ya. Percuma Anda bicara aja tapi tidak ada buktinya. Nah, buktinya melalui portofolio ini. Tentunya terkait dengan bidang yang kita geluti ya, teman-teman. Jadi misalkan Anda hanya menunjukkan pada CV-nya aja bahwa Anda mampu menguasai kamera 5 poin, kan ada titik-titiknya biasanya itu ya, hampir penuh ya. Kemudian menguasai Adobe Photoshop 5 poin, kemudian Microsoft Office 3 poin. Nah, buktinya mana? Di CV nggak ada. Maka buktinya adalah buku portofolio tadi. Yang ketiga juga bermanfaat sebagai refleksi diri. Ya. Terkadang kita tuh nggak tahu kita concernnya di mana, fokusnya di mana, atau bakat kita di mana sih sebenarnya orang di kafe itu. Ya. Dari kita membuat portofolio, lama-kelamaan kita akan menyadari bahwa kita lebih banyak di karya yang apa,
Apakah banyak di karya digital infografis, apakah banyak di karya fotonya, atau di karya ilustrasinya. Itu juga akan menjadi sebuah refleksi diri. Nah, ketika kita udah ngerjain karya, kita lampirkan pada portofolio, dicetak, kemudian 1 bulan lagi kita buka, ternyata kekurangan kita akan tampak di situ, bahwa Anda kurang A, kurang B, dan sebagainya, sehingga menimbulkan perbaikan yang mungkin tidak Anda lakukan lagi kesalahannya di karya berikutnya. Dan dari situ Anda akan sadar bahwa paling maksimal Anda berkarya pada kelompok yang mana, apakah di fotografi atau ilustrasi. Nah, dari kita mengunggah karya di media sosial nanti ke depannya atau di platform lain, itu juga kan membangun relasi, teman-teman. Misalkan dengan hobi yang sama, ketika Anda banyak mengunggah fotografi, Anda kan akan dicap sebagai fotografer tuh. Kemudian ada orang lain yang sama, sepemikiran, sependapat, atau memiliki hobi yang sama, akan membangun relasi di situ. Sehingga akan ada sharing, akan ada komunitas, dan sebagainya. Jadi di situ akan membangun koneksi dan relasi bagi individu. Nah, ini juga bisa menjadi ajang untuk eksplorasi kreativitas. Karena di dalamnya akan ada track record Anda, ya, dari masa ke masa, apakah semakin bagus karyanya atau semakin buruk. Nah, itu akan tampak di situ. Berapa contoh karya portofolio yang dicetak kemarin ya untuk teman-teman di reguler seperti ini. Ada yang ukuran A5, tapi sekarang saya rasa kurang besar A5. Ini juga ada contoh karya portofolio yang mana jika teman-teman punya keahlian lebih dari satu, misalkan bisa foto, bisa video, bisa ilustrasi, bisa membuat logo dan sebagainya, bisa diplot-plotkan dalam paket-paket portofolio yang berbeda. Ya. Misalkan yang atas sendiri adalah karya ilustrasi, yang nomor 2 adalah karya fotografi, ketiga karya logonya, yang keempat karya infografis, itu juga boleh. Jadi semakin sistematis, semakin bagus. Ada juga yang sampai dibuatkan kemasannya. Ya. Jadi semakin unik portofolio kita, akan semakin menarik bagi HRD-nya. Bahkan ada yang dicetak kemudian covernya menggunakan akrilik. Nah, ini apa nih? Portofolio. Di tempat lain, teman-teman, portofolio ini juga dipamerkan di akhir semester ya. Kayaknya kalau kita tidak ada pameran deh. Makanya cukup dikumpulkan secara terpisah nanti. Nah, kita akan masuk di sebelumnya apakah ada pertanyaan terkait dengan portofolio, teman-teman? Enggak ada. Cukup, Pak. CV dan resume. Oke,
CV bisa disebut sebagai dokumen penting ya, berisi tentang riwayat-riwayat diri kita semasa hidup, seperti data diri, pengalaman profesional kita, bahkan yang tidak pernah kita lalui juga kita tuliskan di dalamnya ya. Mungkin pernah mengalami itu. Karya kita saat bekerja, prestasi akademik atau non-akademik, hobi-hobi kita juga kadang dimasukkan di CV ya. Bahkan kurang lihat dengan pekerjaan yang kita lamar, tetap kita masukkan. Sementara resume adalah dokumen yang berisi tentang pengalaman kerja, prestasi yang disesuaikan dengan pekerjaan yang dilamar. Jadi lebih spesifik, lebih sedikit, ringkas dan praktis. Beberapa fungsinya CV ya, saya sudah tahu semua teman-teman di sini. Tentunya sebagai identitas diri ya, untuk perkenalan. Kemudian kita juga menunjukkan atau klasifikasi dari jenjang pendidikan yang kita tempuh sebelumnya untuk dilihat oleh mereka para HRD. Kemudian juga ajang untuk menampilkan kemampuan kita. Kemudian juga bisa menjadi acuan dalam gaji yang diminta. Apakah pantas sekian atau bahkan dikurangin karena CV-nya tidak sesuai dengan yang diminta oleh perusahaan misalkan. Ini contohnya CV ya. Nah, sekarang saya mau tanya, bedanya dengan resume apa? Mbak Tri, bedanya apa CV dengan resume? CV itu kayak lebih detail dan fokus kayak pendidikannya apa aja yang nggak terlalu banyak semuanya disebutin gitu Pak. Yang lebih apa ya, relevan sama tempat yang mau di-apply gitu sih kayaknya. Kayaknya. Oke. Mas Sandi, apa kira-kira? Halo Pak, kalau menurut saya, kalau resume itu lebih singkat, nggak sedetil seperti CV ya. Kalau CV kan ada detail mulai kita berapa tahun di perusahaan tertentu, berapa tahun sekolahnya. Kalau di resume lebih ke sejarah singkat atau cerita singkat tentang pribadi kita seperti itu. Mungkin itu menurut saya, Pak. Oke. Mungkin Mbak Khalifa punya pendapat lain? Kalau menurut saya, kalau CV itu ya mungkin lebih terperinci, Pak. Tapi kalau resume itu kayak memberi rangkuman pengalaman kita. Rangkumannya gitu ya? Iya. Oke. Najla udah hadir nggak nih? Mohon maaf, Pak, saya lagi dalam acara, cuman ini tetap bisa nyimak Zoom-nya. Oke, silakan. Veronica yang baru bergabung. Iya, hadir Pak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Ya. baru join Pak, maaf ya. Ya. Ya, untuk pendapat saya CV itu lebih seperti ke latar belakang kita, baik dari pendidikan dan segala hal yang mencakup latar belakang kita gitu Pak. Kalau resume kayak cerita singkat atau rangkuman itu tadi, tapi nggak sedetail CV. Oke. Kira-kira teman-teman udah memahami itu ya. Jadi kalau dari segi visualnya teman-teman seperti ini. Ini saya ambil dari internet ya. Kemudian ada beberapa poin-poin di sini. Kalau dari jumlahnya ya. Kalau CV
lebih dari 1 halaman. Ya. Bahkan ada sampai 5 karena track record-nya banyak sekali, ditulis semua sampai 5 halaman. Tapi kalau resume cuma 1 halaman, secara singkat, lebih fokus ya. Dari segi tujuannya, kalau CV menggambarkan secara lengkap terkait kehidupannya, tentang pendidikan, pekerjaan atau proyek yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Kalau resume tujuannya ya poin-poin singkat terkait pencapaian pribadi tanpa gambar. Dari segi susunan, kalau CV itu diurutkan secara kronologis, tapi terbalik ya, dari yang terbaru yang ke lama. Nah, bagiannya dapat mencakup semua pekerjaan, tidak dikelompokkan ya. Jadi semua dimasukkan. Sementara kalau resume seperti yang Anda katakan tadi ya, diisi sesuai dengan pekerjaan yang spesifik, sesuai dengan dilamar ya, dapat menggunakan berbagai format urutannya, tapi tetap harus rapi dan jelas. Nah, untuk keperluannya, kalau CV biasanya untuk keperluan akademik kebanyakan, untuk penelitian, untuk pengajuan belajar lagi. Sementara kalau resume kebanyakan digunakan untuk melamar pekerjaan. Nah, dari segi waktu, kalau CV itu tidak memiliki ketentuan waktu yang spesifik, tidak memiliki rentang waktu. Bahkan 10 tahun yang lalu pun masih bisa masuk. Kalau resume dibatasin kebanyakan 5 tahun terakhir yang terbaru. Kalau dari segi asalnya atau banyak digunakannya, kalau CV itu banyak digunakan di United Kingdom ya, sementara resume di US. Itu dari segi perbedaannya. Namun di Indonesia terkadang hampir disama-samakan. Diminta CV, tapi yang dikumpulkan resume. Diminta resume, yang dikumpulin CV. Nah, itu kadang saling tertukar di Indonesia. Itu kalau perbedaan antara kurikulum vitae dengan resume. Nah, kalau perbedaan dengan portofolio, apa teman-teman? Portofolio dan CV. Saya ingin tanya ke Wina, siapa ini? Ada? Ada, Pak. Iya. Mungkin menurut saya perbedaan portofolio sama CV itu, portofolio kumpulan dari hasil pekerjaan kita. Kalau CV itu terperinci, jadi bukan hanya pekerjaan kita aja gitu, Pak. Oke, terima kasih. Kalau dari Mas Arham, Ya, kalau CV tadi kan sebenarnya hampir sama kayak resume ya, Pak. Jadi kayak misalnya jelaskan tentang pengalaman dan latar belakang seseorang. Tapi kalau portofolio lebih ke fokus ke karya. Jadi nggak cuman ke pengalamannya aja selama ini, tapi fokus ke apa aja yang dikerjakan selama itu. Itu sih, Pak. oke, ya, terima kasih. Satu lagi, saya mau tanya ke Habib Mukti. Loh, kok udah next ya? Ya, Pak. Dengar, Pak ya? Kalau menurut saya mungkin kalau CV itu menceritakan tentang diri kita, Pak, atau latar belakang. Kalau portofolio berisi karya-karya dari kemampuan yang kita miliki atau yang kita senangi. Oke. Ya, semuanya benar ya teman-teman. Di sini ada data. Kalau CV itu memberi informasi, ngomong aja ya, ngomong aja. Sementara portofolio membuktikan.
menunjukkan ini loh buktinya, nggak cuma ngomong aja, nggak cuma nunjukin teks-teksnya aja, ini karyanya. Ya. Kalau CV kan berisi tentang perjalanan atau karir hidup, sementara portofolio, benar, dikatakan teman-teman tadi adalah koleksi karyanya. Kalau CV biasanya umum, sementara portofolio sifatnya lebih spesifik di karya atau di apa ya yang teman-teman sukai di situ pasti akan terkelompokkan di dalamnya. Kalau CV layoutnya punya standar ketentuan, punya aturan ya, terkadang harus rapi, harus mudah dibaca dan sebagainya. Sementara portofolio lebih bebas sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Itu punya ciri khas masing-masing pasti berbeda. Kalau CV juga ada yang dibuat melamar kerja atau melanjutkan pendidikan. Tapi kalau portofolio bisa dibuat melamar kerja juga untuk personal branding, untuk pembuktian dan sebagainya. Kalau CV 1-5 halaman, portofolio harus lebih dari 10 halaman. Kan tidak mungkin kalau portofolio cuma 10 halaman tuh apaan ini gitu ya. Dipastikan udah banyak halaman. Kalau CV cenderung ke pengalaman, kalau portofolio cenderung ke potensi saat ini atau masa depan. Dengan cara melihat portofolio aja teman-teman, para HRD itu udah bisa memahami Anda ahli di bidang apa sebenarnya gitu. Para HRD udah mengetahui apakah Anda itu memang berkompeten apa enggak. Buat portofolio itu cukup mudah sekali ya. Sekarang udah banyak platform yang tinggal unggah karya udah jadi urutan portofolio. Namun bukan berarti dibuat dengan cara sembarangan. Ya. Kita nanti membuatnya harus lebih sistematis, lebih terstruktur ya. Apa aja yang perlu ditampilkan dan apa yang tidak perlu ditampilkan. Karena jika ada satu karya yang tidak sesuai dengan karya lainnya, itu akan merusak fokus dari orang melihat. Oke, dari dua ini teman-teman, CV dan portofolio, apakah ada yang kurang setuju dengan ini atau ada yang menambahkan? Mas Faik, pasti biasanya punya pendapat lain. Silakan. Saya izin menambahkan, Pak. Oke, silakan. Untuk portofolio ini kan yang di bagian bawah untuk halamannya kan lebih dari 10 halaman. Tapi kalau mungkin menurut saya untuk ini lebih ke arah video ya. Sepengalaman saya biasanya durasinya antara 1 menit maksimal 2 menit karena pastinya dari portofolio kan apa ya yang diseleksi dari orang yang ingin melamar kan banyak. Jadi pastinya nggak waktu durasi untuk melihat portofolionya juga terbatas, tapi hanya karya-karya maksimal atau mungkin karya yang terbaik dari pilihan dari kitanya sendiri yang dimasukkan, kurang lebih kayak gitu untuk yang Oke, terima gambar dan kasih. video. Berarti durasi ya untuk Iya, portofolio video atau animasi ya? iya. Oke, itu bagus. Ya, terima kasih. Baik, durasinya ada batasnya. Kebanyakan 2 menit sampai 3 menit ya? Iya, sekitar Oke. segitu, 1-2 menitan. Iya. Mas Faik ini ada pendapat lain ini pastinya. Oke, boleh ya Pak. Balik lagi sih Pak, seperti kurang lebihnya sama kayak ini ya, kayak Mas Ananda ya tadi ya. Tadi itu tergantung medianya gitu ya Pak. Soalnya saya juga sempat kuliah di ini juga ya dulu D3-nya di eh, jurusan kreatif gitu ya Pak. Tergantung job desk yang ditarget gitu Pak. Jadi kalau ketika jadi fotografer, misal 10 halaman tuh kayak masih kurang karena bentuknya rata-rata bikin photobook seperti itu ya Pak. Dimana
fotonya kan memenuhi halaman gitu ya Pak. Jadi kurang aja gitu. Terus juga ada yang bentuknya katalog gitu ya untuk yang di media publisher gitu. Juga macam-macam lagi sih seperti yang tadi video animasi. Seperti itu sih Pak. Oke. Nah, meskipun sedikit kecil suaranya, tapi saya nangkap tadi. Kalau fotografi berarti butuh lebih banyak bukti gitu kebanyakan ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang punya pendapat lain? Ada. Ini sih Pak, mungkin di sini kan nggak nyantumin ya Pak. Cuman saya kan suka kadang ngoleksi portofolio-portofolio desainer atau konten kreator yang ternama gitu ya Pak, orang luar gitu. Biasanya kan keren-keren tuh saya save yang website-website gitu. Itu mereka ada juga sebagian besar yang buat red card sendiri itu Pak. Jadi kayak memberikan harga untuk mungkin proyekan seperti itu. Itu masuk portofolio juga atau berbeda lagi ya Pak? Ya, itu kan sebagai media promosi juga ya. Jadi bisa tujuannya bisa nggak cuma nunjukin aja, tapi sekaligus menarik target audience untuk menggunakan jasa mereka. Tapi di situ juga ada harganya ya. Pasti otomatis promosi. Jadi promosinya portofolionya difungsikan untuk promosi. Seperti tujuan yang di awal tadi. Gitu. Berarti masih termasuk bentuk portofolio ya Pak, dengan fungsi yang berbeda. Ya, karena kumpulan karya. Oke, baik. Kumpulan karya yang bisa menciptakan persepsi orang bahwa Anda itu ahli di bidang apa, dan ternyata juga melayani jasa untuk mengerjakan karya tersebut. Soalnya dari segi teknis sendiri saya nangkapnya ini sih Pak, portofolio ini kan karya-karya yang telah diciptakan ya Pak. Sedangkan kalau red card itu kayak saya bisa bikin ini loh, mau nggak perusahaan Anda dibikinkan seperti ini, seperti itu sih Pak. Jadi untuk jenjang jadi apa ya, pembuktian juga, cuman lebih ke gambaran standar mau dibuatnya gitu, tarifnya berapa kayak gitu sih Pak. Ya, oh gitu. Jadi itu semacam katalog karya. Ya, ada yang bilang katalog karya. Nah, katalog karya ini juga diadopsi dari portofolio. Juga bisa membuktikan bahwa Anda itu bisa membuat karya seperti ini loh. Kamu mau nggak dibuatin? Gitu maksudnya ya? Oke, iya. Jadi katalog karya yang mana diadopsi dari karya-karya portofolio yang pernah mereka buat. Kalau cuma press list saja, salah satu bukan portofolio ya. Tapi kalau udah menampilkan karya, bukti-buktinya ada di situ, track record-nya ada di situ, berarti juga bisa termasuk portofolio yang digunakan sebagai media promosi. Pindah aja namanya katalog karya sebagai ajang untuk promosi keahlian seorang atau jasa perusahaan. Dan itu banyak sekali sekarang. Mungkin boleh nanya ke topik yang CV lagi ya Pak. Ya. Di lingkungan desainer grafis sendiri sih udah marak ya Pak, CV itu banyak yang joki buatin gitu ya Pak. Itu gimana ya Pak, dari segi apa namanya? Jadi rata-rata orang desainer itu nggak semuanya kayak menyusun sendiri gitu. Rata-rata kayak narif gitu, bahkan di kita kayak ada loker-loker itu ya, kalau misalnya di Instagram itu di komentarnya banyak banget itu Pak yang menawarkan CV-CV
jasa pembuatan CV seperti itu? Ya, itu banyak sekali, termasuk orang DKV yang membantu membuatkannya. Jadi mereka hanya mengumpulkan datanya aja, memberikan datanya aja ya. Termasuk karya yang dibuat, diberikan semua source-nya, kemudian ada desainer yang merangkum itu semua, membuat portofolionya secara sistematis, sehingga perusahaan akan menerima hasil jadinya. Itu banyak sekali. Di jasa-jasa desainer juga bisa menerima itu. Bahkan perusahaan teman saya yang saat itu juga bergabung dengan saya, juga melayani hal seperti itu. Di Batu ada Batu Panorama Golf. Itu dari yayasan, perusahaan developer terkenal di Batu. Nah, kita dapat tugas untuk membuatkan lampiran atau buku yang isinya profil mereka, ditambah dengan karya-karya mereka, proyek-proyek mereka. Termasuk dari sejarahnya, kemudian mitra kerjanya, mereka ngirimin nama-nama aja, tapi kita cari logonya masing-masing. Kemudian kita cari fotonya masing-masing. Termasuk kita juga menambahkan foto yang harus menyewa fotografer juga. Jadi semacam itu. Boleh dibuatkan hal yang baru dari desainernya. Menambahkan pun boleh. Tergantung mereka mintanya seperti apa dan mau harga berapa. Itu kan tergantung dari perjanjian mereka. Tapi untuk apa ya, loker desainer sendiri, apakah itu masih layak ya Pak untuk diterapkan gitu? Atau memang ya karena udah marak jadi diwajarin aja gitu Pak? Soalnya kan desainer sendiri kan tuntutannya jadi kreatif gitu ya Pak, dengan membeli jasa kreatif orang lain kan kesannya jadi apa ya, bingung juga sih saya gitu. Oke. Seperti yang sampaikan di kelas apa dulu ya, yang di ruang teater ya. Kita tuh bukan dilahirkan sebagai desainer, teman-teman, di DKV. Tapi problem solver atau bisa disebut sebagai konseptor ya. Nah, seorang konseptor, intinya ide-ide yang harus diutamakan, ide-ide baru. Kalau kita ngambil dari satu contoh karya, kan jiplak namanya. Kalau konseptor harus bisa mengambil dari ribuan karya kalau bisa, untuk dijadikan temuan yang baru. Nah, konseptor ini tidak hanya membuat karya, tapi tulisan juga, berupa konsep-konsep tertulis yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Misalkan kita punya konsep logo tertulis, kita berikan kepada orang yang ahli di grafisnya, orang ahli di AI. Itu oke, nggak apa-apa. Kita konseptor. Bukan berarti mereka seenaknya membuat ya. Kita minta A dengan buatkan logo sapi warna merah. Nggak cuma gitu aja. Kita klien yang mungkin bukan konseptor berarti ya. Tapi kalau Anda sebagai konseptor, Anda pasti punya draft yang penuh. Konsepnya penuh, warnanya gimana, kenapa warna merah, kemudian fontnya apa, tingginya harus berapa poin untuk fontnya, kemudian perbandingan antara logo tab dan logo lain berapa poin, kan itu konsep semua isinya. Baru itu diberikan kepada desainer lainnya yang mungkin ahli di bidang teknisnya. Itu nggak apa, dipersilahkan. Asalkan semua original, konsepnya original, dan mereka juga ngerjakan secara original. Termasuk warnanya atau fontnya. Sedikit bingung ya? Bagaimana? Bingung atau gimana? Cukup jelas sih Pak. Ya. Kalau kemarin teman-teman ikut kelas Art and Craft, siapa aja yang main? Nggak ada di sini ya? Pameran Art and Craft cuma ada Najla kemarin ini. Saya Ya, banyak ya? Oke.
Jadi konsepnya kita ngerjain, tapi untuk teknisnya boleh minta bantuan orang lain untuk mesinnya, misalkan untuk mengelas besi yang kita buat konsepnya tadi. Kan kita nggak semua bisa ya, nggak semua bisa kita kerjakan sendiri. Kita butuh bantuan ahlinya di bidang tertentu, itu boleh. Tapi yang penting konsepnya dari kita sendiri. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Loh, waktu kita jam berapa ini? Wah, kan utut ini, kita masih ada kuis. Oke, kita percepat ya. Nah, portofolio, CV, dan resume ini bisa kita publikasikan melalui berbagai media ya. Apalagi saat ini udah canggih sekali. Banyak platform seperti Instagram, Dribble, apalagi itu. Isu, kemudian bahkan TikTok itu bisa jadi media untuk promosi diri kita loh ya, tentang karya-karya yang kita miliki. Ini juga terkait dengan media digital, kita bisa menvisualkan karya statis kita menjadi lebih dinamis ya, entah memberikan efek animasi atau motion di dalamnya, atau menggunakan platform yang otomatis kita mengunggah, kemudian udah otomatis akan bergerak ketika orang mengklik ya, itu udah banyak sekali, dipersilahkan. Dan juga akan ada media cetak yang nanti teman-teman wajib mencetak itu. Ya, kembali sebenarnya ya, semua tergantung pada keperluan perusahaannya nanti ke depannya, kalau untuk di dunia kerja ya. Tapi kalau capaian di mata kuliah portofolio, teman-teman wajib mengunggah di media digital atau boleh ke internet, dan wajib mengumpulkan secara cetak. Habis. Kok ngeblank ya? Oh, PPT-nya Pak yang post close ya? Ya. Terus apa? Macet. Oke, saya langsung aja ya yang ini ya. Oke, kayaknya kita langsung quiz dulu teman-teman. Ya, siapkan kertas seperti kemarin. Seperti biasanya ya. Saya punya 5 pertanyaan yang akan berkorelasi dengan materi kita hari ini. Jangan lupa ditulis nama yang jelas. Kemarin ada berapa yang tidak jelas ya untuk fotonya. Oke, saya minta Anda menuliskan deskripsi secara singkat tentang diri Anda terkait dengan skill boleh, pengetahuan, pengalaman boleh. Ya, dituliskan di nomor 1. Tuliskan deskripsi secara singkat yang menggambarkan diri Anda ya, terkait dengan skill, pengetahuan, atau keahlian yang Anda miliki. Itu bebas, boleh diketik atau boleh ditulis di kertas, tidak apa-apa. Karena ada beberapa teman-teman yang masih di tempat kerjanya, itu boleh diketik. Maaf Pak, ini langsung diisi atau nunggu soal yang nomor 2 atau bagaimana? Langsung diisi, dituliskan langsung ya. Baik Pak. Ada waktu 2 menit setengah. Silakan. Sudah, teman-teman? Oke, kayaknya pada Oke, 30 detik lagi. Oke. Pertanyaan dari saya berikutnya, teman-teman. Setelah menyandang gelar S1 ya, nanti kira-kira Anda ingin bekerja di mana, di bagian apa ya? Dan di posisi sebagai apa? Nah, tuliskan di nomor berikutnya itu.
setelah menyandang gelar S1, Anda ingin bekerja di mana, entah itu pindah atau tempat baru, atau di tempat kerja yang lama dengan posisi yang baru, ini sampaikan bekerja di mana dan di posisi apa. Sudah, teman-teman? Nah, nomor berikutnya, silahkan dianalisa jawaban Anda yang pertama dan jawaban Anda yang kedua, apakah sesuai, ya. Dalam artian cocok apa enggak keahlian Anda dengan keinginan Anda bekerja di mana, apakah sesuai. Kalau cocok, tuliskan sesuai, kalau tidak, tuliskan tidak, ya. Oke. Yang sudah bisa dikumpulkan di grup, ya, grup WhatsApp. Silakan di-share di situ. Ada yang belum join, teman-teman? Permisi Pak, saya izin Belum, Pak. bertanya. Ya, Untuk pengumpulannya, kalau misalkan ini diketik, berarti di screenshot gitu atau gimana? itu kan udah ditulis tuh. Oh, di Kalau copy aja nggak apa-apa? di screenshot aja. Oh, screenshot saja. Hmm. Baik. Ini 3 pertanyaan ya Pak, bukan 5. Udah, itu aja. Oh, jadi dibagi 2 ya tadi ya? Ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai nomor 3-nya. Ya, nomor 3-nya apa jawabannya? Sesuai apa enggak? Antara yang jawaban pertama dengan jawaban kedua, setelah dianalisa, sesuai apa enggak? Oh, ini dari pertanyaan 1 dan 2 kecocokannya gimana gitu? Iya, kalau sesuai bilang sesuai, kalau tidak sesuai bilang nggak sesuai. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, soalnya tadi pagi kelas reguler itu eh, ada yang menuliskan keahliannya, ahli memasak, ahli berburu, ahli memancing ya, ahli membuat layang-layang ya, tulisan semua udah. Kemudian setelah lulus dari Asia, Anda ingin bekerja di mana? Katanya ingin bekerja di perusahaan kreatif dengan posisi konten kreator, bagian video. Terus berarti kan nomor 1 dan 2 kurang relate ya. Maksudnya itu. Supaya membuka pola pikir teman-teman nanti agar menyesuaikan aja. Jika ingin bekerja di industri kreatif, pastikan dirinya juga harus berkarya secara kreatif, memiliki hobi yang kreatif. Masih ada waktu sekitar 2 semester ya untuk mengusahakan itu. Karena saya yakin teman-teman, dan kita semua pasti mengalami setelah lulus dari SMA atau SMK, bahkan S1 nanti ke depannya, nganggur seminggu, masih santai, masih bisa merokok, ngopi-ngopi dengan teman-teman. Nganggur 2 minggu, udah mulai suntuk. Nah, itu udah mulai titik jenuh, ngerasa diri paling buruk ya. Nah, makanya itu bisa diatasi dari sekarang. Oke, yang sudah mengumpulkan di grup akan saya dokumentasikan karyanya. Oke teman-teman, waktunya udah tinggal 3 menit ya. Jadi yang belum selesai segera saya tunggu ya. Yang belum join, silakan hubungin saya untuk saya kirimin link grupnya ya. Begitu, sebelum saya akhiri teman-teman, apakah ada pertanyaan dulu? Kayaknya berbeda dengan yang sebelumnya ya Pak. Apanya? Grupnya? Betul Pak. Grupnya beda no? Grup kita kelas portofolio. Saya belum join sih Pak. Insya Allah habis ini ya Pak. Oke, ya wis.
Teman-teman ada yang bisa menambahkan Mas Faik ke grup ya? Kalau bisa, tolong ditambahkan. Sudah saya tambahkan, Pak. Oke, terima kasih. Oke ya, yang lainnya saya tunggu. Kalau begitu kelasnya saya akhiri. Selamat malam teman-teman, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Hendy. Baik, terima kasih Bapak Yogi. Baik, karena waktu sudah hampir jam 9, teman-teman nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau nggak ada, bisa kita akhiri. Baik, ada tambahan lagi Pak Yogi? Sudah nggak ada? Sudah Mas, sudah Mas. Sudah ya, baik. Kalau gitu, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih teman-teman yang sudah aktif, tanya, dan menjawab. Yang on cam juga, terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan pertemuan kedua. Setelah itu pertemuan ketiga kita lanjut di setelah Lebaran, teman-teman. Setelah Lebaran. Begitu. Nah, kemudian tim kami nanti juga sudah mengirimkan form review juga di grup pengumuman biasanya ya. Teman-teman bisa mengisi review, kemudian bisa dijawab sejujur-jujurnya. Kita terbuka dengan masukan teman-teman. Gitu. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat kembali. Terima kasih Pak Yogi, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.